Kalau yang IT kami sampaikan di situ lagi uji coba. Jadi oleh Pak Perawi ini di POC semua, proof of concept. Belum. Jadi semua baru proof of concept. Oke, ya. Terima kasih Pak. Jadi itu uji coba teknologi IT. Kalau bahasa Inggrisnya proof of concept. Jadi ini semua sedang diuji coba, belum ada implementasinya. Oke. Terima kasih Bapak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Pak Ketua. izin. Oh ya, oke, silakan. Sebelum Ini bukan untuk dijawab Pak Bas. Ini saya kasih semangat untuk Pak Bas saja. Indonesia merdeka itu punya modal satu kertas. Oleh orang-orang hebat, namanya Soekarno-Hatta. Ini semangat proklamasi ini. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat. Ini Pak Bas ini, semangat sekarang ini. Makanya saya sangat yakin untuk pemindahan itu clear. Itu bangunannya. Tetapi teknis pemindahannya itu yang saya minta mungkin perlu kita siapkan waktu yang cukup. Barangkali lewat diskusi yang panjang di sini bisa beri masukan-masukan yang lebih. Saya sekedar beri contoh saja. Semangat yang bagus, kita bangun bendara-bendara di mana-mana. Sekarang ada 4 bendara yang tidak berfungsi, tidak beroperasi. Majalengka, Tasikmalaya, Purbalingga, dan Blora. Itu habis dibangun oleh Pak Bas juga, habis itu tidak berfungsi. Itu bendara. Apalagi yang dipindahkan ini manusia-manusia itu. Saya tadi catat-catat, DPR ini yang kita pindahkan itu 10.000 orang lebih Pak. 10.000 orang lebih itu terdiri dari 580 anggota DPR, staf ahli, tenaga ahli, kemudian staf dan security. Belum istri anak kita. Itu 10.000 lebih itu. Itu membutuhkan tempat tinggal dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya sangat yakin kalau urusan infrastruktur clear lah Pak Basuki, saya yakin. Dengan semangat proklamasi tadi pasti jadi. Hanya pemindahan mungkin kita perlu diskusi secara cermat. Satu hari bila perlu kita diskusi. Supaya kalau berhasil besok kan kita juga ada nama di sana. Gagal pun nanti Kemajuan juga ikut terbawa nama di situ. Itu saya minta itu Pak Ketua supaya kita coba agendakan baik-baik untuk terserah mau diskusi di mana bagus juga kalau kita rapat di IKN. Pak Ketua IKN jadi tuan rumah untuk kita, mungkin di situ kita ada aura-aura positif yang kita bawa ke sana. Ya. Ya, untuk kita matangkan biar kita diskusi soal pemindahan ini. Saya setuju dengan Ketua Poksi saya tadi bahwa memang mungkin prioritas dulu pemerintah dulu, karena kalau DPR kemudian 3 lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif itu tidak mungkin dalam waktu yang 3-4 tahun bisa terjadi itu. Terima kasih. 30 detik pimpinan. Mohon maaf, 30 detik aja. Maaf ya. Yang pertama tadi Pak, soal transmigrasi harus hati-hati Pak ya. Izin saya, jangan sampai nanti itu malah jadi bom waktu buat kita. Kalaupun ada transmigrasi, saya minta perbandingannya 60-40 minimal untuk lokal dan dari luar, kan gitu. Yang kedua soal narasi tadi, komunikasi dan segala macam. Selama ini kan udah banyak banget buzzer sebenarnya. That's not the point. Poinnya kalau ini berjalan dengan baik, the story will talks. Ya, jadi jangan terlalu dipusingkan soal itu saya kira. Saya kira itu. Makasih. Terima kasih. Bapak bisa sedikit Pak. Boleh Pak. Nah, saya setuju Pak, apalagi kalau tadi Pak Fauzan Khalid mengusulkan RDP di IKN, saya untuk membahas soal ini, tapi satu mohon saya undang Kemenpan RB Pak. Supaya Kita undang nanti Pak, bentuknya FGD Pak. Kami tuan rumahnya Pak. Karena kalau RDP harus di DPR RI. Cocok ya kawan-kawan ya. Ya. Prinsip dasarnya kita perdalam, kita pertajam strateginya. Pemindahan di IKN Pak. Pak Komar, biar Pak Komar juga merasakan aura kampung saya, tempat saya lahir dan dibesarkan. Karena saya juga sering ke Papua untuk Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Komisi 2 DPR RI hari ini merasa terhormat karena menjadi tempat di mana kita bisa mengetahui secara objektif beberapa hal.
Hal yang pertama, lebih dari 2 minggu terakhir, hampir 2 minggu terakhir, setelah dikeluarkannya Perpres nomor 1 tahun 2025, banyak sekali asumsi publik yang dipicu oleh beberapa pernyataan bahwa IKN mandek, IKN di stop, IKN tidak punya masa depan. Saya kira forum ini menjelaskan kepada kita bahwa APBN 2025 justru memberikan penugasan untuk pembangunan infrastruktur kepada otorita IKN. Sekarang anggarannya 6,3 triliun dan dalam rapat terbatas, tadi Pak Basuki sudah jelaskan dengan Bapak Presiden, proses untuk penambahan anggaran 8,1 triliun sehingga total 14,4 triliun tahun 2025 itu akan insya Allah menjadi tugas otorita Ibu Kota Nusantara. 14,4 triliun itu sekali lagi adalah bagian dari 48,8 triliun yang merupakan kebutuhan pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif.